Anies Baswedan turun ke Surabaya, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat itu mengawali safari politiknya dengan melakukan salat Jumat di Masjid Al-Akbar. Usai salat Jumat, halaman Masjid bak arena kampanye Anies. Sebab, para pendukungnya dari berbagai kabupaten kota di Jatim yang sudah menunggu di halaman sisi pintu utama masjid, langsung mengerubutinya sambil tak henti-hentinya meneriakkan, "Anies Presiden." Bahkan ada yang nekat naik ke pagar masjid sembari membentangkan spanduk dukungan. Tak hanya itu, salah seorang relawan bahkan nekat memanjat pagar Masjid Al-Akbar sembari membentangkan spanduk bertuliskan Relawan Jarnas Anies Baswedan DPC Brondong Lamongan. Dari atas pagar, relawan tersebut membentangkan spanduk sambil penuh semangat meneriakkan, "Anies Presiden." Teriakannya semakin kencang saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjalan melintas di bawahnya. Melihat pemandangan tak sedap, sampai-sampai anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Partai Nasdem, Imam Syafi'i meminta relawan tersebut untuk turun dari atas pagar. Setelah beberapa kali diteriaki Imam, relawan pembentang spanduk akhirnya melompat turun. Selanjutnya, dari Masjid Al-Akbar, Anies menuju sentra wisata kuliner SWK Gayungan yang letaknya persis di depan masjid untuk makan siang dan menemui pendukungnya. Namun dia hanya bisa berjalan perlahan dan tersendat, lantaran pendukungnya tak henti mengeluh-elukan dan berebut meminta foto. Sementara itu Anies menyatakan bersyukur sekali bisa pulang ke Surabaya, kota tempatnya berasal. Kakeknya, sebut Anies, tumbuh besar di kawasan Ampel dan kemudian tinggal di Jogja. Dalam silaturahmi tersebut, Anies mendengar aspirasi dan harapan terkait hal-hal yang menjadi keinginan untuk masa depan Indonesia. Sebaliknya, Anies juga bercerita tentang apa saja yang sudah dijalani, apa saja yang kemarin dikerjakan dan rencana-rencana ke depan. Dari Masjid Al-Akbar dan SWK Gayungan, Anies melanjutkan agendanya ke sejumlah tempat, termasuk bertemu para relawan di Diandra Convention Center, yang dikemas dalam gelar Simfoni Kebangsaan. Seperti di Masjid Al-Akbar dan SWK Gayungan, gemuruh suara, "Anies Presiden," menyambut kedatangan Anies saat sampai di lokasi. Tak terkecuali para kader Koalisi Perubahan. Simfoni Kebangsaan dimulai dengan pertunjukan tarian, lagu-lagu, diiringi dengan orkestra keroncong lengkap dengan kibaran bendera merah putih. Relawan pun tampak hanyut ikut bernyanyi. Tak kalah menarik, selain disambut riuh Anies Presiden, kedatangannya memasuki area ballroom juga disambut grup Rebana Ishari. Grup yang juga pernah mengiringi kedatangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat hadir di momen besar 1 abad Nahdlatul Ulama NU, di Sidoarjo. Simfoni Kebangsaan dimeriahkan parade 50 lebih simpul relawan Anies di Jatim. Wakil dari relawan maju satu persatu di panggung, meneriakkan tagline masing-masing, mengobarkan semangat siap memenangkan Anies. Mereka berasal dari kalangan milenial, emak-emak, bapak-bapak, purnawirawan, kelompok profesi, hingga alumni ITS. Ditemui usai acara, Anies mengungkit kesannya kepada Partai Nasdem Jatim. Dia juga mengucapkan terima kasih pada simpul relawan dari Koalisi Perubahan yang turut hadir, seperti Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak, Ketua DPW Partai Nasdem Sri Sajekti Sujunadi, dan Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan. Begitu pula atas sambutan warga Jatim yang sangat antusias atas kehadiran Anies di Surabaya. Bahkan di lokasi, banyak dari relawan yang nekat melewati barikade untuk berebut foto dengan Anies. Anies juga mengaku terkesan dengan pola demokrasi warga Jatim. Bagaimana tidak, mereka menginginkan perubahan besar untuk membangun negara yang lebih baik ke depannya. Surabaya sebagai kota pahlawan, disebutnya sebagai ceruk gemuruhnya perubahan di Indonesia. Simpul-simpul pejuang mulai dari kaum intelektual, petani, hingga buruh menyuarakan satu perubahan untuk merdeka di 1945. Untuk selanjutnya, sebagai informasi, di hari kedua, Anies dijadwalkan silaturahim ke para ulama se-Madura Raya, tepatnya di Kabupaten Sampang hingga Minggu pagi tanggal 18 Maret tahun 2023. Setelahnya, Anies akan bernostalgia di Jalan Tunjungan, Surabaya, pada malam hari. Berlanjut pada hari ketiga, akan memperingati Hari Air Sedunia sembari menyapa warga yang mengikuti Jalan Sehat di Grand City Surabaya.